Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon berpusat di Seattle, Washington, Amerika. Amazon merupakan online retailer terbesar di Amerika yang dimulai oleh Jeffrey P. Bezos pada tahun 1994 dan resmi diluncurkan secara online pada tahun 1995. Pada awalnya dimulai sebagai toko buku online dengan 2,5 juta judul buku yang menjadikan Amazon sebagai Earth's biggest bookstore. Perkenalkan, nama saya Melania Nadia Rizky. Saya akan menjelaskan kunci sukses Amazon. Yang pertama, loyalitas dan harga. Program ini menawarkan berbagai keuntungan tambahan dengan pengiriman lebih cepat dan memberikan diskon untuk pembelian massal. Yang kedua, keputusan pendukung merupakan pelopor dalam ulasan pelanggan dan meningkatkan rekomendasi pribadi dan sistem Q&A. Yang ketiga, cepat dan nyaman. Amazon menggunakan berbagai alat dari algoritma, kuda, dan Gurin untuk mengirimkan produk dalam waktu yang singkat. Yang keempat, khusus platform. Amazon memperluas kategori dalam situs mikro seperti Amazon Go, supermarket Amazon, Whole Food Market yang berasal dari melihat toko kelontong sebagai platform independen. Yang kelima, konten sebagai layanan. Amazon memanfaatkan konten karena sangat berpengaruh bagi konsumen digital saat ini. Dengan peran video, penjualan konten melalui Amazon Music Unlimited. Yang keenam, omni-channel merupakan pesanan yang dilakukan melalui dash button, yaitu tombol yang terhubung untuk pemesanan barang sehari-hari secara online. Yang terakhir, kurasi dan item khusus. Produk pemasok dan produsen kerajinan tangan kecil dengan perusahaan bertindak sebagai platform langsung ke konsumen untuk merek pengrajin kecil oleh Amazon. Halo, saya Alina Maulida Alfianita. Saya di sini akan menjelaskan tentang hambatan pada perusahaan Amazon dan action plan untuk mengatasi hambatan pada perusahaan Amazon. Yang pertama, yaitu fokus satu sisi. Berbicara tentang pengecer online terbesar di dunia, Amazon tidak diragukan lagi adalah penguasa, tetapi perusahaan hanya tersedia online. Untuk fokus satu sisi ini, Amazon kehilangan calon pelanggan yang merasa nyaman membeli barang yang masuk ke toko daripada memesannya dengan melihatnya di layar komputer ataupun ponsel. Amazon bertekad untuk tidak hanya online tetapi juga meningkatkan kehadirannya di seluruh retail tradisional. Namun, jumlah toko fisik terbatas dan tidak dapat bersaing dengan raksasa besar yaitu Walmart. Faktanya, Walmart sekarang bertujuan untuk berhadapan langsung dengan Amazon online. Nah, action plan untuk mengatasi hambatan pada perusahaan ini yaitu Amazon membeli Whole Food untuk meningkatkan keberadaan fisiknya dan memperluas ke toko bahan makanan. Tahun lalu, Amazon memperoleh sekitar $20 miliar dalam bentuk grosir dari Whole Food dan pengiriman melalui Amazon Fresh dan Amazon Prime Now. Yang kedua, kebijakan ketenagakerjaan yang ketat. Banyak laporan bahwa Amazon telah memberitahu pers tentang bagaimana Amazon memperlakukan orang-orangnya, dan mereka tampaknya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Tuduhan perlakuan tidak adil ini tidak hanya terjadi di pusat distribusinya, tetapi juga di seluruh bagian bisnisnya. Kemudian, masalah hubungan masyarakat ini bisa menyebar dan merusak brand Amazon. Amazon, perusahaan yang memiliki lebih dari 180.000 orang, memiliki standar yang tinggi untuk para karyawannya. Meskipun beberapa karyawan merasa tidak keberatan dengan hal tersebut, mengingat dorongan dari perusahaan membantu karir mereka, banyak juga yang menganggap standar yang ditetapkan Amazon terlalu sulit untuk diikuti. Action plan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah karena Amazon adalah perusahaan yang berjuang untuk menghasilkan hal-hal besar yang inovatif, dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi, karyawan mau tidak mau harus menerima kebijakan dari perusahaan dan tanggungan resiko yang mereka dapatkan untuk bisa bekerja di perusahaan Amazon ini. Nah, pada faktor transformasi itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama itu kan ada kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah di sini yang dimaksud adalah Amazon mempunyai peluang yang sangat baik pada internet, yaitu Tax Freedom Act yang mengenai larangan atas akses internet yang seharusnya berhenti pada Oktober tahun 2001, justru oleh Presiden Bush itu diperpanjang pada November sampai 2003. Kemudian ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial yang terdapat hambatan mengenai kultural atau budaya dan perbedaan pilihan oleh customer di Eropa serta situasi politik yang terjadi di berbagai negara. Kemudian ada tren bisnis. Tren bisnis di sini adalah tren bisnis yang terjadi atas pertumbuhan GDP yang meningkat sebanyak 1,1% yang terjadi antara tahun 2002 ke 2003. Kemudian ada kemajuan IT, yang di sini yang dimaksud adalah faktor yang dapat mempengaruhi di sini karena adanya perkembangan teknologi informasi yang berupa broadband yang dapat menguntungkan dan memberikan kemudahan pada perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi di sini adalah e-commerce yang tumbuh dan berkembang dengan baik di hampir seluruh belahan dunia dengan banyaknya jumlah pengguna internet yang akan terus bertambah. Nama saya Diah Trioyuni dengan NIM 2019041044. Di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa kelompok kami menggunakan perusahaan Amazon sebagai topik penelitian pada tugas kali ini. Perusahaan Amazon sendiri menjadi perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia dan menjadi perusahaan e-commerce yang menggunakan teknologi terbesar kedua berdasarkan pendapatannya. Teknologi yang digunakan perusahaan ini sudah sangat memadai dari segi aspek manapun, mulai dari pelayanan, pengiriman, pengemasan, pemasaran, dan lainnya. Tak heran bukan jika perusahaan ini memiliki banyak kekayaan yang begitu banyak. Perusahaan Amazon dikategorikan ke dalam possession processing. Kenapa bisa dikategorikan ke dalam possession processing? Possession sendiri artinya adalah jasa yang ditujukan untuk melayani pelanggan secara langsung atau bisa dikatakan yang menerima manfaat dari jasa tersebut. Dan processing adalah jasa yang ditujukan untuk aset yang tidak terwujud, ada tapi tidak berwujud, itulah jasa. Mungkin sekian video penjelasan mengenai perusahaan Amazon dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.